alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bisma ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, kita berdoa dulu untuk meminta berkah maupun kemanfaatan terhadap ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Nawana ta'lim wa ta'allum wal ibadah wal istifadah ala ma nawa salahuna wa salamu syuhuna Allah yudhuluna dana binyatihim wa akhwana bi halakihim wa maqasudana maqasudun al-fatihah. Baik. Setelah berdoa, kita adakan presensi dulu ya. Ada yang tidak ada hari ini? Tidak ada ya, lengkap ya. Coba saya panggil hari ini. Baik. Ratu Bilqis. Wanda. Ya. Semuanya ada ya? Ya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, pokok pembelajaran, mungkin kalian masih ingat tentang pembelajaran yang lalu tentang masalah syiar Islam? Ya, baik. Dari kalian mungkin ada yang masih ingat tentang apa yang mendasari kemajuan Islam pada saat itu? Tuh kan? Umat Islam mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh dan menggunakan. Iya, bagus ya, bagus sekali. Ya, jadi yang mendasari kejayaan Islam pada masa lalu adalah umat Islam masih konsisten terhadap ajaran Al-Quran, sehingga mereka bisa mengimplementasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Baik. Jadi ya, alangkah mulianya kita ini sebagai umat Islam ya, Al-Quran dan Al-Hadits yang begitu penuh dengan ilmu pengetahuan ya, kemudian agama sendiri memberikan peluang seluas-luasnya bagi penganut agama Islam ini untuk memperkaya hazanah Islam. Kemudian bagaimana pentingnya mempelajari sejarah. Jadi kita dalam kehidupan ini pasti menghadapi berbagai macam masalah. Nah, masalah-masalah tersebut ada yang atau sebagian besar akan terkait pada sejarah yang dialami di masa lalu. Apa pentingnya belajar sejarah? Ya, pentingnya adalah kita bisa membuat semacam perencanaan di masa yang datang berdasar pada sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Paham ya? Baik. Pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang masa kejayaan Islam, baik di masa lalu, kemudian masa yang akan datang melalui sejarah masa kejayaan Islam di masa lalu. Kemudian apa tujuannya ya? Tujuannya agar kalian bisa mengambil pelajaran dari setiap perkembangan pada masa lalu, baik periode klasik, pertengahan maupun masa sekarang.
Sekarang kita sampai pada kegiatan inti, yaitu mengadakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Ya, bagaimana caranya? Nah, silakan kalian membentuk kelompok, yaitu menjadi empat kelompok. Ya, kelompok pertama ketuanya siapa? Hari ini Amali Hamid. Kelompok kedua Bunga atau Anda siapa? Ya, Bunga sudah. Kelompok ketiga? Nah, ini silakan. Kelompok ketiga Ratu Bilqis. Ya. Kelompok keempat Nuraini Laila ya, Nuraini ya, Nuraini. Baik. Setelah terbagi kelompok, ya, kita amati dulu slide film hari ini yang berjudul Masa Kejayaan Islam. Setelah kita mengamati slide film ini, silahkan nanti kalian diskusikan, ya, mulai perkembangan mulai masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Kemudian setelah itu kalian akan mengadakan atau melakukan pembelajaran model snowball drawing untuk lebih memacu semangat belajar dan hasil belajar kalian. Silakan dilihat. Saya kalian sudah ya. Bidang sosial dan Sudah dipahami ya? Nah, jadi bagaimana Islam ini dulunya sangat pesat kemajuannya, terutama di masa Bani Abbasiyah, yang ternyata dalam berjalannya kita kadang-kadang lebih mengenal sosok ilmuwan asing daripada ilmuwan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Terkadang ya, ada semacam pembauran, ada semacam pengelabuan ya dalam sejarah. Padahal kita telah ceritakan dalam pertemuan kemarin bahwa penemu optik pertama adalah Ibnu Al-Haytham, di mana 1000 tahun sebelum Galilei ada. Galilei ya, itu ada. Bahkan diceritakan Al-Jaziri, seorang arsitektur Turki, itu menemukan robot 200 tahun sebelum Eropa ada robot. Nah, begitulah kemajuan Islam di masa lalu. Nah, kemudian sekarang mari kita lakukan satu metode pembelajaran snowball drawing agar dengan metode tersebut kalian bisa termotivasi, senang ya, pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berbobot, alias paikem gembrot. Baik, berarti adalah pembelajaran aktif, kreatif, kemudian gembira berbobot. Namanya sekarang adalah paikem gembrot. Nah, nanti kamu buat seperti bola ya. Ya, silahkan membuat bola salju. Ya, pertanyaan dibungkus dengan bola salju. Ya, nanti dibungkus, ya, disobek aja, disobek digunting jadi 4, dimasukkan ke kertas, digulung seperti bola tadi ya. Nanti saya akan menyuruh satu persatu dari ketua kelompok kalian untuk maju untuk memberikan sebuah pertanyaan yang dilempar ke teman. Kemudian nanti isinya apa pertanyaan, kemudian dijawab oleh yang nangkap bola. Sudah dia. Ya, sudah diskusinya? Baik.
salah satu dari kelompok maju. Pertama kelompok 1 dulu maju untuk bermain snowball throwing. Ya. Silakan kelompok 1 hari ini maju. Iya. Ya, baik. Kelompok 2 maju untuk memberikan pertanyaan oleh snowball throwing. Ya, diarahkan tangannya. Nah, kelompok 4. Iya, silakan dibuka, nanti dijawab. Sekarang kelompok 3 sudah buat? Oh ya, baik, sudah. Ya. Kelompok 2 ya, kelompok 2 sekarang maju. Kelompok 2 maju. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Sudah didiskusikan? Iya, sudah. Baik. Coba sekarang maju untuk dijawab. Maju saja. Salah satu ya. Nah. Iya, silakan. Kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1 melalui bola salju yang dilempar. Ya. Bersama kami. Waalaikumsalam. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan faktor eksternal peradaban Islam. Jawabannya, terjadinya proses asimilasi di antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain, dan adanya gerakan terjemahan. Iya, baik. Tepuk tangan, bos. Untuk kelompok 2 ya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian tadi proses diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Ya, berikutnya refleksi. Silahkan kelompok 1 memberikan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang membuat Islam itu maju kemudian mundur. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan hasil diskusi Sesuai dengan hasil diskusi kelompok 1 menyimpulkan bahwa ya, baik. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, kasih plus kelompok 1. Baik. Ya. Demikian tadi pembelajaran dengan memakai metode snowball throwing. Semoga manfaat dan dapat memberikan sebuah khazanah ya, pada kita semua untuk lebih memahami ajaran Islam, baik masalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan pada sama manusia, di antaranya tentang ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan yang lain. Baik, setelah refleksi atau kesimpulan yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi, kita akan tutup pelajaran hari ini. Namun sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada sebuah motivasi yang Pak Guru berikan, yaitu diantaranya pentingnya mempelajari sejarah. Jadi, anak-anak sekalian, sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Ada yang mana sejarah itu artinya pohon yang tangan kuat akarnya,
kemudian mengeluarkan cabang-cabang yang lain. Nah, sejarah itu adalah kejadian di masa yang lalu. Itu bagi mereka yang hidup di masa lalu. Masa kini adalah akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Artinya kita yang hidup sekarang ini akan dikenang oleh orang-orang masa setelah kita. Oleh karena itu, ya, untuk ya agar supaya dikenang dengan baik oleh generasi kita di masa yang akan datang, ciptakanlah atau mari kita ciptakan secara yang baik. Mari kita ciptakan secara baik melalui perilaku yang positif. Di antaranya adalah bagaimana kita berakhlak pada Allah, berakhlak pada manusia, kemudian bagaimana kita memberikan kenangan-kenangan baik berupa ilmu-ilmu pengetahuan atau inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi generasi masa yang akan datang. Ya, kalian tentu sudah tahu siapa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang disebut Khalilullah. Beliau seorang yang cerdas. Ya, beliau seorang Nabi dan Rasul. Itu pun beliau kepingin dikenang oleh generasi berikutnya dengan baik. Apa itu? Beliau berdoa dalam Al-Quran disebutkan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ya, sebagai cerita indah untuk anak keturunanku atau generasi di setelahku. Demikian Nabi Ibrahim berdoa. Kenapa? Beliau juga ingin dikenal dengan baik, ya. Yang walaupun beliau memang Nabi dan Rasul yang Allah pelihara dari satu kesalahan yang bersifat menurunkan tenaganya. Itu pun beliau masih tetap berdoa supaya menjadi orang yang dicatat atau menjadi buah bibir yang indah bagi perkembangan zaman yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa yang biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidirina. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.